Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini jumpa kembali dengan Kak Juli. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan saatnya kita mau duduk diam tenang. Kita mau mendengarkan atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, kita siapkan hati kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan melalui pujian, penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan kami mau buka hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga firman yang akan kami dengar Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak yakin, kakak percaya adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sekalipun kita masih tetap di rumah, kakak berharap adik-adik masih tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pagi hari ini kakak ambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sekali lagi 2 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 di bawah perikop Mefiboset dan Daud. Adik-adik, yang menjadi ayat pokok kita yang kita baca saat ini adalah dari 2 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-7. Kita akan baca ya adik-adik ya, dibuka Alkitabnya atau HP-nya, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini demikian. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud menunjukkan kasih Allah kepada keluarga Saul yang tersisa, yaitu kepada Mefiboset, anak daripada Yonatan. Adik-adik, kalau adik-adik lihat nanti di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15a, di situ ada perjanjian antara Yonatan dan Daud. Nah, ketika Raja Daud mengingat perjanjiannya ini, maka janjinya ini digenapi ya kepada Mefiboset. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam satu perikop ini menceritakan bagaimana Raja Daud menunjukkan kasih kepada Mefiboset. Ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, ada seorang hamba Saul. Daud berkata kepadanya, "Masih adakah keluarga Saul yang tersisa?" Lalu hamba Saul ini berkata kepada Daud, "Ada Tuan, seorang laki-laki anak Yonatan. Dia tinggal
di Makhir. Dan anak laki-laki Yonatan ini cacat kakinya karena timpang adik-adik. Nah, Daud menyuruh orang untuk mengambil Mefiboset dari Makhir untuk dibawa ke istana. Ketika Mefiboset sampai, Daud berkata, "Engkaukah itu Mefiboset?" Di ayat yang ke-7 yang kita baca tadi berkata, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut. Aku akan menunjukkan kasihku kepadamu." Adik-adik yang kekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Mefiboset sampai, dia sujud dan menyamakan dirinya seperti anjing mati. Karena dia sadar, dia menyadari bahwa dia tidak layak datang ke dalam istana Raja Daud. Apalagi kalau dia ingat bagaimana dulu kakeknya mereka-rekakan untuk membunuh Daud. Itulah yang membuat Mefiboset takut. Tetapi Daud berkata kepadanya, "Jangan takut. Aku akan menunjukkan kasihku kepadamu." Karena kenapa? Daud menyadari bahwa kalau dia bisa menjadi raja hanya karena kasih Tuhan. Dan dia menyadari, dia ingat bagaimana dulunya Yonatan, anak ayah daripada Mefiboset ini, membantu Saul. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari Mefiboset ini? Yang pertama, kakak catat di sini, yang kita pelajari daripada Mefiboset ini adalah sikap yang selalu memiliki kerendahan hati. Ya, bisa adik-adik baca nanti di ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan, "Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?'" Adik-adik, Mefiboset ini menyadari betul keadaannya. Dia menyadari bahwa dia tidak layak. Dia hina. Dan yang kedua yang kita pelajari daripada Mefiboset adalah dia tetap taat dan menghormati Daud sebagai raja. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Daud? Yang kita pelajari dari Daud, pertama, Daud konsisten dan komitmennya terhadap perjanjiannya dengan Yonatan, dia tidak ingkari, dia tepati. Itu yang pertama kita pelajari dari Daud. Dan yang kedua yang kita pelajari dari Daud adalah ketulusan dan kesetiaan Daud menunjukkan kasihnya, menunjukkan kasih Allah kepada Mefiboset. Dan yang ketiga, Daud mengembalikan milik atau hak keluarga Mefiboset kepada Mefiboset. Pertemuan Daud dan Mefiboset membawa sesuatu hal yang luar biasa kepada Mefiboset. Ada 3 hal ya yang kakak catat di sini yang dialami Mefiboset ketika dia bertemu dengan Daud. Pertama, dia ada pemeliharaan. Dan yang kedua, persediaan. Persediaan artinya di sini segala kebutuhan Mefiboset
dicukupkan. Dan yang ketiga, kedudukan. Mefiboset ketika dia datang ke istana Raja Daud, Daud tidak membiarkan dia duduk jauh dari dekatnya, tapi Daud mempersiapkan tempat duduk Mefiboset semeja dengan Daud. Artinya adik-adik, diberikan kedudukan, diberikan penghargaan kepada Mefiboset. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak tidak tahu apa yang kita alami. Akan kita sedang mengalami seperti Mefiboset atau tidak? Tapi satu hal, bahwa di dalam Tuhan ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keadaan apapun yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, kita tidak perlu takut. Karena kenapa? Karena kita mempercayai satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan, dan di dalam Tuhan ada masa depan. Kakak percaya, kakak yakin, kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Ingat, yang tadinya secara manusia Mefiboset tidak layak, tetapi Daud menunjukkan kasihnya. Kita juga sadar adik-adik, kita tidak layak, tetapi Tuhan selalu menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Amin. Mari adik-adik kita senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kiranya kita senantiasa mempergunakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian saja renungan firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan tutup, kita akan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah Engkau, kami sudah mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati lagi Tuhan, berikan kami hikmat pengertian lebih lagi, sehingga firman-Mu boleh kami renungkan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mempraktekkan kasih seperti yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, ini menjadi doa ucapan syukur kami, dan kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, jangan lupa komentar ya di bawah, dan jangan lupa kalau misalnya ada adik-adik yang belum tahu, masih belum jelas akan kebenaran firman Tuhan, bisa di chat kakak, akan kakak jelasin nantinya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.